Bayangkan, sebuah kota bersejarah luluh lantak oleh perang. Sementara, dunia hanya menonton. Suriah kini kembali di ambang kehancuran besar. Dan nama Indonesia ikut disebut dalam upaya perdamaian. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan konflik global, geopolitik, dan peran Indonesia di panggung dunia. Suriah saat ini kembali dilanda kekacauan hebat akibat perang saudara yang belum juga menemukan titik akhir. Ketegangan meningkat ketika bentrokan antara militer pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata Kurdi yang tergabung dalam SDF semakin meluas, terutama di wilayah strategis seperti Aleppo. Konflik ini bukan hanya soal perebutan wilayah, tetapi juga tentang campur tangan kepentingan asing yang sejak lama memperkeruh situasi di negeri Syam. Pertempuran kini memasuki fase paling kacau. Serangan udara dan artileri berat dilaporkan menghantam berbagai titik pertahanan lawan. Ledakan mengguncang kawasan padat penduduk dan memaksa ribuan warga sipil meninggalkan rumah mereka demi menyelamatkan nyawa. Pemerintah Suriah mengklaim telah menghancurkan sejumlah gudang senjata dan memutus jalur pasokan kelompok pemberontak. Meski demikian, pertempuran darat masih berlangsung sengit di jalan-jalan kota, menandakan konflik ini masih jauh dari kata selesai. Warga sipil menjadi pihak yang paling menderita. Anak-anak, perempuan, dan lansia terpaksa mengungsi dalam kondisi serba terbatas. Infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air bersih rusak parah. Krisis kemanusiaan di Suriah kembali mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Sementara, bantuan internasional belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh korban konflik. Konflik Suriah tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan kekuatan global. Amerika Serikat kerap dituding mendukung kelompok oposisi guna melemahkan pemerintahan Bashar al-Assad. Di sisi lain, dinamika kawasan semakin kompleks dengan keterlibatan Israel dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan strategis. Situasi ini membuat Suriah seolah menjadi arena perebutan pengaruh geopolitik, di mana rakyatnya harus membayar harga paling mahal. Menariknya, konflik ini sebenarnya telah lama diperingatkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sejak jauh hari, ia menegaskan bahwa intervensi asing hanya akan membawa kehancuran dan penderitaan berkepanjangan bagi sebuah negara. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya persatuan nasional serta solusi politik, bukan kekuatan senjata. Pesan ini kini terasa semakin relevan ketika Suriah kembali terjerumus dalam lingkaran kekerasan. Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak, termasuk Turki, untuk mendorong penyelesaian damai konflik Suriah. Kedua negara sepakat bahwa dialog politik dan pendekatan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga menyatakan kesiapan memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi dan korban perang. Langkah ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai jembatan perdamaian yang semakin diperhitungkan di tingkat internasional. Suriah menjadi pengingat pahit bahwa perang tidak pernah melahirkan pemenang sejati. Yang tersisa hanyalah kehancuran, trauma, dan masa depan generasi muda yang terenggut. Dunia internasional dituntut untuk tidak lagi menutup mata. Tanpa diplomasi yang adil dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa, tragedi serupa akan terus berulang. Indonesia, melalui kepemimpinan Prabowo Subianto, berupaya menunjukkan bahwa perdamaian masih mungkin diperjuangkan. Itulah gambaran konflik Suriah dan peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Menurut kamu, apakah diplomasi masih bisa menghentikan perang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Di balik konflik Suriah, ada dimensi ekonomi global yang jarang dibahas. Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah langsung memengaruhi harga energi dunia, terutama minyak dan gas. Setiap eskalasi militer mendorong lonjakan harga
memicu inflasi, dan berdampak pada biaya hidup masyarakat global. Inilah alasan mengapa pelaku pasar, investor, dan pemerintah negara maju memantau konflik Suriah dengan sangat serius. Dampak lanjutan konflik ini juga terasa pada rantai pasok internasional. Jalur perdagangan strategis yang terganggu membuat biaya logistik meningkat, premi asuransi melonjak, dan risiko investasi membesar. Perusahaan multinasional terpaksa menghitung ulang strategi bisnis mereka, sementara negara berkembang harus bersiap menghadapi tekanan ekonomi tambahan akibat ketidakpastian global. Konflik berkepanjangan membuka peluang besar bagi industri pertahanan dunia. Permintaan senjata, sistem pertahanan udara, dan teknologi militer meningkat tajam setiap kali perang memanas. Negara produsen alutsista meraup keuntungan besar, sementara kawasan konflik justru menanggung kehancuran jangka panjang. Inilah ironi besar dari industri perang modern yang jarang disorot secara terbuka. Selain itu, krisis Suriah juga memengaruhi stabilitas keuangan regional. Arus pengungsi dalam jumlah besar menekan anggaran negara tetangga, meningkatkan beban sosial, serta memicu ketegangan politik domestik. Dampak ini kemudian menjalar ke sektor perbankan, pasar tenaga kerja, hingga kebijakan fiskal negara penerima pengungsi. Bagi Indonesia, konflik global seperti Suriah menjadi pengingat pentingnya ketahanan ekonomi dan diplomasi aktif. Ketergantungan pada energi impor, stabilitas nilai tukar, dan kepercayaan investor sangat dipengaruhi oleh situasi geopolitik dunia. Karena itu, peran Indonesia dalam mendorong perdamaian bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi nasional jangka panjang. Pada akhirnya, konflik Suriah membuktikan bahwa perang modern tidak hanya menghancurkan kota dan nyawa manusia, tetapi juga mengguncang sistem ekonomi global. Selama konflik terus berlangsung, dunia akan terus membayar harga mahal. Inilah sebabnya mengapa perdamaian bukan sekadar pilihan moral, melainkan kebutuhan ekonomi bagi seluruh umat manusia.